Baiklah para bapak ibu, dalam orasi ilmiah ini saya menyadari tidaklah mungkin rasanya saya harus berceramah di hadapan para penceramah. Tidak mungkin pula rasanya saya berdakwah di hadapan para pendakwah atau menjadi guru di hadapan para guru-guru saya. Tapi setidaknya izinkan kefakiran ilmu yang saya miliki atau apa yang saya ketahui untuk berbagi kepada kita semua. Berkenaan dengan pelantikan LDI ini, terkhusus buat yang baru dilantik, Pak Ketua Samsari, sama saya beliau penyuluh Kabupaten Ilir. Saya mungkin wilayah Bangkong, beliau wilayah Kecamatan Lima Melintang. Jika kita bicara Islam, maka sesungguhnya kita bicara keadaan masa kini dan masa yang akan datang. Setiap problema yang ada pada Islam itu sebenarnya dan sesungguhnya tidak dirongrong dari orang luar, tapi itu dirongrong oleh orang dalam. Kalau kita mau bicara tentang kejayaan Islam pada masa dulu, sedikit contoh saya beri. Kalau hari ini kita bisa menikmati obat, kalau kita bisa menikmati praktek dokter, maka sesungguhnya pondasi pertama itu adalah diletakkan oleh cendekiawan Muslim, orang-orang Islam yang kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Kalau hari ini banyak filsafat Islam yang lahir, itu pondasi diletakkannya oleh salah satunya Imam Al-Ghazali. Islam kejayaannya sampai ke dataran-dataran Eropa, ke pelosok-pelosok dunia. Tapi semakin hari semakin berubah dan kefanaan terhadap kemegahan itu menjadi runtuh. Terakhir kekuatan Islam itu runtuh di Turki Utsmani 3 Maret 1924. Ketika runtuh kekhalifahan Utsmani, maka Islam mengalami kemunduran. Islam tidak dipandang lagi keilmuannya. Islam mulai ditinggalkan dengan berbagai cara. Naiklah presiden pertama namanya Mustafa Kemal Atatürk. Kenal Bapak Kemal Atatürk? Dalam literasi sejarah, Pak Camat, ketika Kemal Atatürk naik menjadi presiden, maka seluruh pondok-pondok pesantren ditutup. Sekolah-sekolah agama, pengajian-pengajian Islam dibubarkan. Ibu-ibu tidak dibolehkan lagi memakai kerudung. Laki-laki campakkan ke dia, kalau di sana itu tarbos namanya. Itu ditanggalkan pakai topi, kalau bahasa Penepan cepeau namanya Pak Jamal. Bahkan suara azan memakai bahasa Arab itu dirubah dengan bahasa Turki. Kenapa demikian? Karena Mustafa Kemal Atatürk menganggap bahwa kemandekan negaranya disebabkan oleh Islam. Maka dia rubah negaranya itu menjadi negara sekuler. Agama tak boleh lagi masuk ke dalam negara. Ini mungkin tidak menutup kemungkinan ini juga akan masuk di negara kita. Orangnya mungkin sudah mati, Kemal Atatürk 15 tahun dia menjabat. Tapi tahukah Bapak Ibu, di akhir hayatnya matinya sangat tragis. Pernah pingsan sebanyak 48 jam. Ketika bangun tidak sadar, ketika bangun dia tidak mengingat apa-apa lagi. Kemudian pingsan lagi 36 jam, itu pingsan kematiannya. Badannya merasa kepanasan siang dan malam, tak sanggup menjerit terus, sampai-sampai dibawa ke tengah lautan karena tak tahan dia kepanasan itu, dan baunya sangat menyengat busuk. Saya pikir Kemal Atatürk ini sama dia dengan Fir'aun keadaannya. Kalau Fir'aun itu nampak dimumikan, sampai-sampai bumi pun tidak menerima untuk ditanamkan, dan dia dimasukkan ke dalam museum yang ada di Turki itu. Baunya sangat busuk. Kalau bapak-bapak tak percaya, tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah ke sana. Itu dia orang yang meninggalkan Islam. Keadaan-keadaan inilah yang sekarang mulai menjalar di permukaan negara-negara Islam.
Tapi setidaknya izinkan saya memberikan 4 hal atau apalah istilahnya, berbagi ilmu untuk membangun kekuatan umat. Setidaknya saya tulis Pak Camat dalam buku saya, membangun kekuatan umat. Mungkin ini juga akan mengalami revisi. Saya tulis lamanya 3 tahun. Karena lama itu bukan karena lama menulis, karena malas anak menulis ada ya. Anak dipotong mengantuk, itu penyakit. Anak menulis mengantuk, anak baca mengantuk, itu dia lama. Sampai-sampai ini pun juga mengalami perubahan atau perbaikan. Untuk membangun kekuatan umat, yang pertama setidak-tidaknya kuatul iman. Membangun kekuatan umat, membangun kekuatan iman yang menjadi moral. Bukankah Bilal bin Rabah sanggup menahan pedihnya penyiksaan dihimpit batu di tengah terik panasnya tandus padang pasir? Bukankah karena iman Ali bin Abi Thalib sanggup mengganti posisi Rasulullah ketika malam itu mau dipancung? Bukankah karena iman Siti Masitoh rela dicampakkan ke dalam kuali dengan minyak yang mendidih karena mempertahankan imannya? Bukankah karena iman Abu Bakar merelakan seluruh hartanya, hanya tinggal baju di badan saja? Atau bukankah karena iman, kalau kita pernah baca sejarah Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya ikut Islam, tragedis mati ibunya, dicucuk rahimnya sampai ke punggung tembus, mati ibunya. Bukankah karena iman ayahnya juga mati, digantung di tiang salib? Itulah kekuatan-kekuatan iman yang mampu mempertahankan harga diri, yang mampu mempertahankan karakternya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin hari ini kita tidak mungkin seperti itu lagi. Perang sekarang ini adalah perang pemikiran, bukan perang fisik lagi. Dulu kita merdeka itu karena perang fisik yang kita rasakan, maka kita bersatu. Sekarang perang kita perang pemikiran dan perang peradaban sosial budaya. Perang ini sudah dimulai, maka setidaknya mari kita kuatkan iman. Imanlah yang melahirkan akhlak atau moral atau karakter. Maka pengurus LDI ke depan, izinkan saya menyampaikan juga, kita mesti menjadi contoh di masyarakat. Kita mesti mengayom di tengah masyarakat, menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Jangan menjadi kompor. Nabi-nabi ya. Pengurus mesti mengurus, jangan pula dia menjadi urusan Pak Camat. Oneng Pak Camat. Ketua curiga sama sekretaris, sekretaris curiga sama bendahara, saling curiga-curiga. Pak Camat poneng untuk mendudukkannya, bukannya mau mengurus tapi diurus. Itu paling payah. Mestikan kuatkan iman dan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kuatul jamaah, kekuatan jamaah atau kekuatan sosial kita di masyarakat. Indonesia ini merdeka karena adanya kesatuan pemikiran Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kita ini diperang untuk merdeka bagaimana? Ya lawan. Karena persatuan inilah menjadikan bangsa ini merdeka. Itu termaktub di mana? Termaktub di dalam Pancasila poin ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa-bangsanya. Apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita sudah bersatu? Tak ada, tak mungkin. Tapi ingat, sudah menjadi sunnatullah. Orang yang bersatu padu, baik yang beriman ataupun tak beriman, dia akan mengalami kemenangan. Israel contohnya. Kenapa sekarang Palestina tidak bisa merdeka? Karena Fatah dan Hamas terus berperang saudara. Itu contoh bagi kita. Bagi pengurus LDI, mari kita bantu Pak Camat ke depannya. Sosialisasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung kerakyatan. Kalau ada salah, ingatkan, mungkin beliau lupa.
tabayun secepat mungkin, jangan dia dirongrong di media-media. Itu tidak baik sesungguhnya. Oke lah, demokrasi sekarang ini membebaskan semua bicara, tapi orang Timur, orang kita lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Pengurus LDI mesti menjadi garda terdepan sosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, kuatul ilmu, kekuatan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Contohnya begini, Pak. Izin saya, Pak. Tapi mohon maaf saya, di sini ada tukang becak, tukang ojek, ada. Kalau pengalaman bapak-bapak, gimana? Kalau naik ojek dari kantor camat ini ke ujung Tanjung, kira-kira berapalah biayanya? Berapa? Berapa Pak? 30. Itu kadang ditawar lagi kan? Ditawar kan? Ditawar kan? Itu pola kekuatan tenaga bekerja. Tapi bagaimana kekuatan ilmu bekerja? Pernah Bapak ke rumah sakit? Pernah tak? Kalau sampai di rumah sakit, paling dokter cucuk sikut, bayar di sana. Pernah kita menawar? Pernah enggak, Pak? Mohon maaf, saya bukan menganggap menawar, tidak. Inilah kekuatan ilmu bekerja. Kalau dokter yang periksa, tak pernah kita menawar bayarannya. Tapi kalau tenaga yang bekerja kayak tukang beca atau buruh, itu pasti menawar mahal, dulu atau. Nah, ini kekuatan ilmu. Pengurus LDI mesti besar wawasannya, mesti jauh pandangannya, mesti banyak literasi buku yang dibacanya. Karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Kadang ada juga orang bertanya tidak sesuai dengan keilmuan kita, tapi mau tidak mau itu harus dijawab. Kekuatan ilmu. Yang terakhir, ini mungkin kalau zaman sekarang, baik saya di penelitian, baik saya survei, banyak orang alergi. Adalah tak urusan awak tu dah. Itu urusan waktu jangan, ayo dah ngacik tu semua pun. Sebenarnya kekuatan inilah yang menentukan maju dan mundur dari segi politik, ekonomi, agama dan budaya. Yakni kekuatan apa? Kekuatan siasah, kekuatan politik. Tapi yang tak boleh pengurus politik praktis itu tak boleh. Kekuatan politik yang hari ini menentukan segala-galanya. Kalau mau jadi presiden itu jabatan politik. Kalau mau jadi gubernur itu jabatan politik. Kalau mau jadi legislatif itu juga jabatan politik. Orang inilah yang menentukan dan memutuskan, kamu mau kemana, kamu mau kemana, kamu mau kemana. Dulu Ahok, saya cerita sedikit. Ketika dia menjadi gubernur, dia mengusulkan agar di KTP itu tidak diberikan atau identitas Islam atau agama itu dihapus. Pak skandal, jatuh skandal. Kalau sempat ini dihapus, pertanyaan kami begini, kalau seandainya matinya di laut, bagaimana menentukan orangnya ini Islam atau tak Islam? Oh ya Pak, tengok sunat dia tidak. Kalau ya sunat, kalau umpamanya mahap-mahapnya masih ada gondok, kalau dia dimakan ikan, mana kita mau tanam? Itu. Kalau sempat ini terjadi, maka mulai satu persatu kita sudah dirongrong dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Pengurus LDI ke depannya, izin Pak Ketua, saya menyampaikan izin, mestilah menjadi pencerah di masyarakat. Berikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Sadarkan mereka bahwa seluruh keputusan itu adalah keputusan politik. Kita mesti pilih orang-orang yang memang mau pro dan orang-orang yang memang mau membantu kita terlebih dalam urusan agama. Itu
yang harus kita berikan pencerahan kepada masyarakat. Politik uang, berhentilah kita untuk itu terus dilakukan. Karena itu merusak tatanan kehidupan kita. Orang menang dengan uang, dia pasti cari modal kembali untuk mengembalikannya. Itu yang kita takutkan. Terakhir, dari sekian pergelutan politik ini, saya mendapat ilmu dari guru saya, Rusli Effendi, Pak Camat. Politik itu sebenarnya ringkas saja bicara dia. Mau diatur atau mengatur, dipimpin atau memimpin, menguasai atau dikuasai. Itu dia soal politik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bangun kekuatan iman, melahirkan moral yang baik. Bangun kekuatan jamaah, supaya kehidupan sosial bermasyarakat kita tentram untuk selamanya. Bangun kekuatan ilmu kita, banyakkan literasi keilmuan, buku-buku yang kita baca. Kemudian bangun kekuatan politik kita hari ini, supaya ke depan kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.